semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurma Yunitasari. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang bernama Nurul Putri Dania. Di sini kami dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dibimbing oleh Bapak Sabta Setia Dharma. Di sini kami akan membahas tentang sebuah kerangka konseptual akuntansi sektor publik serta basis kas versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Langsung saja, mari kita masuk ke materinya. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, serta pertanggungjawaban sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga, kerangka konseptual akuntansi memiliki tujuan sebagai acuan yang pertama bagi tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik, yaitu untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan, yaitu untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, yaitu bagi auditor seperti BPK dan KAP, yaitu memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, yaitu bagi para pemakai laporan keuangan sektor publik, digunakan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Nur Fajriah. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik, di mana yang akan saya jelaskan yaitu tentang penganggaran. Penganggaran di sini merupakan rencana keuangan secara sistematik menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Penyusunan anggaran dapat dikatakan dengan baik apabila memenuhi persyaratan 4 ini, yaitu yang pertama berdasarkan program, berdasarkan pusat pertanggungjawaban pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang ketiga sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Yang keempat sebagai alat motivasi kinerja karyawan. Menurut Laskes, ada 3 hal penting dalam anggaran terkait dengan peraturan, yaitu komprehensitas dan perspektif multitahun dalam perluasan anggaran dan kapabilitas untuk memonitor pelaksanaan akuntabilitas serta penyesuaian waktu. Itu ada yang namanya outcome penganggaran publik, di mana yaitu sebuah dokumen penganggaran pembangunan pemerintah daerah. Contohnya itu seperti organisasi sektor publik yang menghasilkan dokumen-dokumen kayak rencana kerja anggaran, Raperda RAPBD, nota RAPBD, Perda APBD, dan surat keputusan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dokumen penganggaran publik ini harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi sektor publik dan harus diawasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir kebocoran anggaran sehingga program publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas realisasi penganggaran publik. Nah, pengertian realisasi anggaran publik itu juga apa sih? Kualitas realisasi penganggaran publik merupakan hasil pencapaian kinerja sebuah organisasi di mana proses tersebut terrealisasi. Anggaran pada umumnya mengikuti langkah dengan dana yang dipulihkan untuk berbagai kegiatan departemen. Yang kedua, organisasi sektor publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran. Yang keempat, transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi. Tahu nggak sih unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis pelaksanaan realisasi anggaran publik ini? Kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik, yaitu kita bisa menentukan dengan mengelolakan kasus usaha, menentukan prioritas, menyediakan pembenaran biaya, menentukan manfaat, dan yang terakhir itu mengukur kinerja untuk memperbaikan yang sedang berlangsung.
Yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan mendefinisikan pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan ini dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkan ke dalam laporan posisi keuangan atau posisi keuangan. Yang kedua itu ada faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengakuan transaksi publik, di mana probabilitas manfaat ekonomi di masa depan, manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi. Selanjutnya ada kendala pengukuran, di mana kriteria dalam pengakuan pos ini yaitu tindakan biaya atau nilai yang dapat kita ukur dengan tingkat tertentu. Pada kasusnya, biaya atau nilai yang harus didiskriminasi merupakan bagian yang esensial dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik tanpa mengurangi tingkat kendalanya. Yang selanjutnya itu ada aktiva. Aktiva ini tidak akan diakui dalam laporan posisi keuangan apabila jika pengeluaran ini telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam organisasi setelah beradaptasi berjalan. Nah, selanjutnya itu klasifikasikan dalam laporan posisi keuangan, di mana realisasi pengklarifikasian terjadi apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemampuan organisasi untuk menggunakan ekuitas. Ada pendapatan yang diakui dari laporan kinerja keuangan ini jika dikenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat kita ukur dengan handal. Hal ini berarti bahwa pengakuan pendapatan telah terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Yang terakhir itu ada biaya. Biaya ini diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban ini telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dadah! Halo, saya Putri. Saya akan menjelaskan basis kas versus basis accrual dalam akuntansi anggaran. Sebelumnya, apa sih perbedaan dari basis kas dan basis accrual itu sendiri? Jadi, basis kas merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi, yang mana hanya mencatat apabila terdapat penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, jika tidak terdapat penerimaan dan pengeluaran kas, maka tidak ada pencatatan, seperti transaksi hutang dan piutang. Berbeda dengan basis kas, dalam basis accrual semua transaksinya dicatat, baik terdapat penerimaan dan pengeluaran kas maupun tidak. Sehingga dalam basis accrual ini sendiri bisa dikatakan pencatatannya lebih akurat. Kemudian berbicara tentang akuntansi anggaran, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD dan APBN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana dalam pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk pencatatan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis accrual. Namun peraturan ini masih bersifat sementara karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Pasal 36 Ayat 1 mengamanatkan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja menggunakan basis accrual paling lambat 5 tahun kemudian. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober
tahun 2010 untuk menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Semenjak peraturan pemerintah ini ditetapkan, maka basis akrual ini sudah bisa segera digunakan oleh setiap entitas. Sedangkan untuk entitas yang belum siap masih diberi masa transisi basis kas menuju basis akrual. 4 tahun kemudian setelah ditetapkan, akhirnya di tahun 2014 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan standar akuntansi pemerintahan dengan berbasis akrual. Nah, dalam hasanah akuntansi secara umum dikenal ada 4 jenis basis akuntansi, yaitu basis accrual atau accrual basis accrual yang dimodifikasi atau modified accrual basis kas atau cash basis, dan yang terakhir basis kas yang dimodifikasi atau modified cash. Nah, untuk basis accrual sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan, semua transaksinya dicatat baik ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Tamara. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 14 tentang basic cost versus basic accrual pada akuntansi keuangan pada bagian C, yaitu basis kas atau cash basic. Dalam hal ini sebenarnya cash basic pendapatan akan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat atau pendapatan tersebut timbul. Sedangkan belanja diakui pada saat dibayar dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Pada saat pembelian aset jangka panjangnya berdasarkan basic kas tidak dikapitalis, tapi seluruhnya diakui sebagai belanja. Sehingga tidak ada pencatatan atau penyajian atas akibat tetap dan penyusutannya. Dalam hal ini menjelaskan bahwa basic kas ini beberapa definisinya dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, misalnya, basic kas adalah basic akuntansi yang mengakui pendapatan, pengaruh transaksinya, atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk bagian D, yaitu basis kas dimodifikasi atau modification cash basic, yaitu pada dasarnya hampir sama kayak basic cash, namun pada basic cash dimodifikasikan pencatatan transaksinya untuk suatu periode diperpanjang dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Sebenarnya hal ini tuh untuk mengantisipasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu sehingga berasal dari transaksi tahun sebelumnya itu dapat diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk kewajiban yang harus dibayar juga, contohnya dari kesimpulannya itu dapat diperkirakan bahwa untuk menerapkan basic kas dimodifikasi antara lain persediaan dibeli dengan tunai atau kas, mesin dan peralatannya, akumulasi penyusutan, dan utang atas perolehan mesin pada peralatan, dan pendapatan pajak yang diterima